Selamat pagi, nama saya Jonathan. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pengadaan penyimpanan di apotek. Di sini saya ber-NPM 260, 110, 180, dan 150. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah perencanaan. Dari pendahuluan sendiri, tujuan dari perencanaan secara garis besar yaitu adalah untuk perakiraan stok perbekalan farmasi dan juga penggunaan yang efektif dan efisien. Dan ini semua tentu saja bertujuan kepada dari perbekalan farmasi itu sendiri. Nah, perencanaan obat dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kekosongan atau kelebihan stok obat dengan metode yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran berdasarkan jenis, jumlah, dan harga dari perbekalan farmasi yang mengacu kembali kepada formularium rumah sakit yang didasarkan oleh Fornas. Jadi misalnya ada rumah sakit yang ditunjuk oleh dari Fond Nasional langsung, mereka boleh untuk membuat formulariumnya tersendiri yang didasarkan oleh Fornas, karena mungkin bisa saja ada obat-obat yang tidak tertera dengan jelas di dalam Fornas itu sendiri. Selanjutnya itu adalah metode perencanaan, di mana metodenya itu dibagi menjadi 3, ada konsumsi, epidemiologi atau morbiditas, dan juga kombinasi. Yang pertama, konsumsi, itu adalah penggunaan obat dari data sebelumnya. Jadi ini berdasarkan tahun per tahun. Jadi setiap tahun ada pelaporan dan itu datanya yang akan digunakan sebagai metode konsumsi. Di sini dengan rumus CT sama dengan CA kali T tambah SS dikurang sisa stok. Lalu ada epidemiologi atau morbiditas, di mana persediaan obat atau perencanaan obat itu berdasarkan dari pola penyakit atau penyakit tertentu. Jadi apabila terdapat penyakit A di suatu daerah A, maka akan dilakukan perencanaan untuk obat yang mengobati penyakit A tersebut di daerah yang sedang menjadi wabah. Nah, di sini memiliki rumus yaitu CT sama dengan CE kali T tambah SS dikurang sisa stok. Kemudian ada metode kombinasi, di mana kombinasi dari data konsumsi, namun juga terdapat juga ada juga metode epidemiologinya di mana dapat berubah-ubah karena mengikuti dari penyakit itu juga. Misalnya di daerah A terdapat wabah A, maka datanya tersebut dapat berubah perencanaannya. Namun apabila tidak terdapat wabah atau apapun, maka datanya itu akan tetap. Sehingga untuk rumusnya tersendiri yaitu ada C kombinasi sama dengan CA tambah CE kali T tambah SS dikurang sisa stok. Apa itu maksudnya, apa sih CA, CT, dan yang lain-lainnya? Nah, di sini ada keterangannya, yaitu CA adalah kebutuhan rata-rata waktu per bulan. Lalu ada CE perhitungan standar pengobatan, T sama dengan lama kebutuhan di mana dihitungnya melalui bulan atau tahun. Lalu ada SS sama dengan safety stock. Nah, untuk safety stock itu sendiri ada rumusnya tersendiri, yaitu waktu tunggu dibagi jumlah hari per atau bulan dikali CA atau CE, di mana CA-nya itu bisa dilihat dari metodenya itu sendiri. Kalau konsumsi tentu menggunakan CA, kalau epidemiologi itu tentu saja menggunakan CE, kalau kombinasi menggunakan CE di bagian SS-nya. Selanjutnya ada metode konsumsi, di mana di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu adalah lebih akurat karena datanya selalu sama, lalu tidak membutuhkan standar pengobatan atau data morbiditas, jadi tidak perlu mengikuti suatu wabah atau penyakit tertentu. Nah, dan juga kok relatifnya konstan. Tetapi untuk kekurangannya adalah untuk datanya sendiri kemungkinan sulit untuk didapatkan, karena walaupun konstan tetap saja membutuhkan tenaga dan juga waktu untuk mendapatkan data tersebut. Lalu tidak dapat dijadikan sebagai dasar patokan dalam perbaikan pola preskripsi karena tidak mengikuti suatu penyakit tertentu. Lalu tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan obat yang lebih dari 3 bulan kelebihan atau kehilangan, karena datanya itu selalu tetap atau sama. Jadi ini pesannya misalnya setiap tahunnya 100, maka akan 100 terus. Lalu tidak diperlukan pencatatan data dari morbiditas itu sendiri.
Nah, itu adalah kekurangannya dan juga kelebihannya. Lalu di sini ada contoh soalnya, yaitu adalah salah satu rumah sakit yang berada di kota A membeli infus Ringer Alactat sebanyak 1.500 infus dengan pembelian setiap bulan sekali. Karena pabrik obat tidak ada di kota A, sehingga infus dibeli dari kota B dengan lead time sekitar 1 minggu, sedangkan sisa stok di rumah sakit tersebut hanya ada 500 infus. Harga infus adalah Rp10.000 per satuan, maka hitunglah berapa infus yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli saat sediaan infus tersebut. Di sini kita akan menggunakan rumus dari data konsumsi itu sendiri, yaitu CT dalam kurung CA kali T plus SS min sisa stok, di mana SS kita hitung terlebih dahulu dan didapatkan 350. Lalu CT-nya yaitu kita hitung dengan rumus tersebut, lalu didapatkan 1.350, maka anggarannya yang harus dikeluarkan yaitu 1.350 tinggal dikalikan oleh harga satuan dan didapatkan total harganya yaitu Rp13.500.000. Selanjutnya ada metode morbiditas, di mana di sini kelebihannya adalah perakiraan kebutuhan mendekati kebenaran karena selalu cenderung berubah mengikuti dari penyakit tertentu. Lalu program yang baru juga dapat digunakan. Lalu di sini makanya dia lebih fleksibel metode ini, dan usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar dari pengobatan itu sendiri. Nah, namun untuk kekurangannya memerlukan waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan metode yang lain dan juga tenaga yang terampil, karena di sini harus sangat kritis terhadap suatu penyakit tertentu yang baru mungkin saja muncul. Lalu ada data penyakit juga sulit diperoleh, terutama penyakit yang tidak ada dalam data laporan. Contohnya seperti sekarang ada wabah COVID-19, di mana ini merupakan wabah baru, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan data tersebut. Lalu untuk memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, karena cenderung berubah tadi. Lalu pola penyakit dan preskripsi itu tidak selalu sama. Kemudian ada dapat terjadi kekurangan obat, yaitu ketika pada satu wabah seperti ini, itu tiba-tiba dapat pesanan langsung membeludak dan kita dapat kekurangan stok. Selanjutnya ada variasi dari obat tuh yang luas. Nah, untuk contoh soalnya yaitu adalah di Kalimantan Timur mempunyai banyak wilayah yang hutannya itu lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. Rumah sakit HIS dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu yang pertama ada antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari, asam traksenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari, Cefotaxime injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 5 di rumah sakit. Sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggu 1 minggu. Harga untuk 1 kali, lalu ada harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah Rp500.000, maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Di sini sama, namun untuk setiap obatnya dapat dikali terlebih dahulu dengan berapa harinya, lalu dikali dengan jumlah pasiennya, lalu dihitung rata-ratanya, lalu dihitung SS-nya, CT-nya, kemudian dengan rumus yang sama yang tadi di awal, lalu hasil dari CT itu tersebut dapat dikalikan oleh anggaran yang akan dikeluarkan dan didapatkanlah hasil harga totalnya. Itu harga anggaran yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada metode morbiditas, di mana ini adalah, lalu selanjutnya di sini ada metode kombinasi, maksudnya di mana metode kombinasi ini merupakan metode gabungan dari konsumsi dan morbiditas, dan ini merupakan metode yang paling banyak digunakan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pada sebuah rumah sakit setiap tahunnya ada pasien yang menderita DBD, diprediksi terdapat sebanyak 200 pasien. Penanganan pasien DBD diberikan Ringer Lactat, itu infus Ringer Lactat sebanyak 500 cc, 20 tetes per menit selama 7 hari. Konsumsi Ringer Lactat itu tersendiri setiap bulannya adalah 7.000 infus dengan waktu tunggu setengah bulan. Sisa stoknya itu tinggal 100, sehingga berapa Ringer Lactat yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Di sini ada rumusnya. Yang pertama-tama adalah kita harus menghitung dulu CE dari Ringer Lactat itu sendiri, di mana dari mililiter per menitnya dikali
diubah menjadi hari, yang tadinya 20 tetes per menitnya itu kan sama dengan 1 mililiter per menit, kita ubah dulu menjadi hari, lalu didapatkan 1440 mililiter per hari, lalu dibagi 500 mililiter. Selanjutnya di sini untuk botolnya itu sendiri pun juga didapatkan jadinya botol. Lalu dari botolnya itu tinggal dibuletin, karena di sini 2,88 dijadiin 3 botol per hari. Lalu dikali hari dari itunya yang selama 7 hari itu sendiri, lalu dikali oleh pasien dan didapatkan jumlah dari botol rinjar laktat yang diperlukan. Lalu di sini dihitung SS-nya, dihitung C kombinasinya, dan didapatkanlah botol yang harus disediakan oleh rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan botol infus RL itu tersendiri. Dan metode kombinasi ini adalah metode yang paling banyak digunakan karena mengapa? Karena dia memiliki data tetap dan juga cenderung bisa berubah apabila ada wabah tertentu. Jadi walaupun memiliki tipe konstannya, tapi juga lebih fleksibel. Lalu di sini ada metode evaluasi perencanaan, yaitu ada VEN dan juga ABC. Nah, jadi metode VEN itu adalah metode vital. Yang pertama ada vital, esensial, dan non-esensial, VEN, di mana V itu adalah vital, yaitu adalah kelompok obat yang wajib harus ada untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Contohnya adalah larutan NaCl dan juga epinefrin. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Namun ini adalah obat-obat yang intinya adalah di rumah sakit tuh atau di apotek harus menyediakan. Kemudian ada esensial, yaitu kelompok obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Contohnya ada antibiotik, anti jamur, antivirus. Lalu ada NSAID, obat gastro. Kemudian ada non-esensial, di mana di sini adalah obat penunjang sebagai bukan untuk menyembuhkan dan juga bukan sebagai prioritas utama. Contohnya adalah vitamin dan juga suplemen. Kemudian ada metode ABC, atau di sini ada A, B, dan C, di mana pada A itu jumlah pengadaannya itu adalah 70-80%, cukup banyak, namun jumlah stoknya itu sedikit, yaitu hanya sebanyak 15% saja. Lalu untuk yang B jumlah pengadaan 15-25%, jumlah stoknya 30%, dan untuk yang C jumlah pengadaannya 5-15% dan jumlah stoknya 55%. Selanjutnya ini adalah prioritas pengadaan obat itu sendiri, dapat dilihat pada tabel berikut, dan juga ada tanda panahnya juga di situ. Selanjutnya kita masuk ke pengadaan dan penyimpanan obat. Oke, di sini kita akan masuk ke pengadaan dan penyimpanan sedia farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di rumah sakit dan juga apotek. Nah, di sini untuk pengadaan itu sendiri, kita dapat melihat bahwa dari segi pengertiannya sendiri itu adalah proses penyediaan obat yang diperlukan. Lalu hal yang harus diperhatikannya adalah dari jumlah obat itunya tersendiri, harga obatnya, serta kualitas dari obat yang diadakan. Lalu caranya itu bagaimana? Yaitu bisa dengan membeli, atau dengan memproduksi, atau dengan mendapatkan dari sumbangan atau hibah dari pabrik atau perusahaan yang lain, maupun konsinyasi atau bekerja sama. Jadi terdapat perusahaan atau pabrik farmasi yang menitipkan barangnya kepada satu apotek atau satu rumah sakit, dan lalu di mana apotek atau rumah sakit itu boleh menetapkan harga terserah, namun untuk modalnya tetap harus dikembalikan ke pabrik yang menitipkan apabila obatnya itu terjual. Namun itu bisa berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak itu sendiri. Lalu untuk pembayarannya di sini ada COD atau cash on delivery dan juga kredit. Kemudian di sini kita akan masuk ke penerimaan, di mana dari segi pengertiannya itu sendiri di sini menjamin kesesuaian yang tertera dalam kontrak yang diterima. Apa saja yang kesesuaian itu? Ya, di sini ada jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, dan juga harga. Jadi dari jenis, spesifikasi, dan jumlahnya itu harus terjamin dan harus sama dengan yang telah
disepakati di dalam kontrak, maupun juga mutunya juga harus terjaga, waktunya harus tepat waktu, tidak telat untuk pengirimannya dan saat diterimanya, dan untuk harganya harus sesuai dengan dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang harus diperhatikan adalah penyesuaian barang dengan frakturnya, kondisi fisik, dan juga berita acara penerimaan. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini ada penyimpanan. Pengertiannya itu sendiri yaitu adalah menyimpan dan juga untuk memelihara perbekalan farmasi. Nah, tujuannya adalah untuk agar perbekalan farmasi itu adalah aman dan juga terhindar dari kerusakan, entah kerusakan dari suhu, dari binatang-binatang pengerat, atau apapun itu. Lalu hal yang harus diperhatikan adalah dari letak obat itunya sendiri dapat dilakukan berdasarkan alfabetis atau dari farmakoterapi. Jadi dari alfabetis itu misalnya diurutkan yang A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu dari atau juga bisa dari farmakoterapinya. Jadi untuk obat jantung semuanya ada di sini, obat untuk lambung semuanya ada di sana. Lalu atau enggak bisa juga dari bentuk sediaannya, atau bisa juga dari stabilitasnya, dari suhu maupun cahaya matahari. Jadi ini adalah letak obat yang khusus biasanya. Lalu ada letak obat yang ini untuk obat-obatan emang khusus. Kalau yang tadi kan karena untuk menjaga stabilitas, kalau ini emang benar-benar khusus, yaitu adalah untuk obat-obatan seperti narkotika, psikotropika, high alert, maupun LASA atau look alike, sound like. Lalu di sini hal yang harus diperhatikan yang selanjutnya adalah ruang gerak di mana agar memudahkan kita untuk mengambil maupun menyimpan dari obat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pemusnahan. Nah, ini pemusnahan. Di sini adalah syaratnya dilakukan pemusnahan itu apabila tidak memenuhi persyaratan mutu obat yang misalnya kita terima atau yang kita punya yang disimpan sudah terlalu lama, dan bisa juga di sini ada karena kadaluarsa atau telah dicabut izin edarnya. Nah, jadi 3 syarat tersebut yang bisa menjadi dasar landasan kita melakukan pemusnahan. Kemudian di sini ada tekniknya, yaitu ada pengembalian pada produsen, penimbunan, ada juga pembuangan, dan pembuangan di sini ada saluran pembuangan air, contohnya dibuang ke jamban untuk yang liquid, maupun pembakaran pada wadah terbuka. Ini biasanya untuk yang sediaan solid ya, maupun untuk semi solid juga bisa juga di saluran pembuangan air sebenarnya. Kemudian untuk tahapnya yaitu adalah membuat daftar sediaan dulu, menyiapkan berita acara, menyiapkan waktu dan tempat, dan juga menyesuaikan jenis dan bentuk sediaan terhadap pemusnahan tersebut. Baik, ini adalah hasil dari presentasi mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.